Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Raden Rahmat atau lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Lokasi makam Sunan Ampel terletak di Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di depan kita adalah gerbang selamat datang di kawasan wisata religi Sunan Ampel. Kita ambil jalan yang kanan untuk menuju ke tempat parkir makam Sunan Ampel. Hanya beberapa meter dari gerbang ini. Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat merupakan salah satu dari Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel lahir di Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi. Nama Sunan Ampel yang disandangnya berasal dari nama tempat yakni Ampel Denta, yang kini tempat tersebut berganti nama menjadi Wonokromo, Surabaya. Sunan Ampel mempunyai strategi dakwah yang terbilang unik dan cerdas. Misalnya, Sunan Ampel mengubah nama Sungai Brantas menjadi Kali Emas. Kemudian, pelabuhan Jalangga Mane menjadi Tanjung Perak. Mendengar nama itu, orang-orang pun berbondong-bondong ke Jawa Timur. Sunan Ampel memanfaatkannya untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Cara lain Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Contohnya sholat menjadi sembahyang dan musola menjadi langgar. Dengan pendekatan seperti ini, Sunan Ampel sukses mengajarkan masyarakat Jawa untuk memeluk agama Islam. Ini kita akan berziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang terkenal dengan Sunan Gresik. Nah, kali ini kita sudah di alun-alun Kota Gresik. Untuk lokasi makam Sunan Gresik berada di Jalan Malik Ibrahim, Gapura Wetan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, atau di sebelah selatan alun-alun Kota Gresik ini. Di depan kita belok ke kiri ke arah Jalan Pahlawan Gresik. Di depan kita ini adalah gerbang selamat datang di kawasan Maulana Malik Ibrahim. Itu tandanya kita hampir sampai. Di depan ada pertigaan. Jika lurus ke arah pelabuhan Semen Gresik, kita belok ke kiri ke arah makam Sunan Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah nama asli dari Sunan Gresik. Beliau merupakan salah satu Wali Songo pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Bisa dikatakan Sunan Gresik ini adalah senior dari Wali Songo. Selain itu, beliau juga seorang Habib, silsilah ke-22 dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gresik atau nama lainnya Syekh Maulana Maghribi adalah bapak dari Sunan Ampel dan merupakan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Gresik yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Jawa adalah dengan melebur ke masyarakat melalui jalur dagang, pertanian, dan pengobatan yang disesuaikan dengan budaya masyarakat saat itu. Selama berdakwah, Sunan Gresik selalu berusaha menghilangkan sistem kasta yang menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Sunan Gresik wafat pada tahun 1941 dan kemudian dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik. Peninggalan sejarah dari Sunan Gresik berupa Masjid Maulana Malik Ibrahim di daerah Leran, Gresik. Di dalam bangunan utama berisikan makam Sunan Gresik. Selain itu, juga terdapat makam Sayyidah Siti Fatimah dan Syekh Maulana Maghfur yang merupakan istri dan anak laki-laki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di sebelah barat makam terdapat sumur tua yang merupakan salah satu peninggalan Sunan Gresik yang masih tetap terjaga hingga saat ini. Kita sudah sampai di kawasan wisata religi Sunan Giri. Silakan diparkirin dulu kendaraan kalian.
Nah, untuk parkiran bus Sunan Giri dari sini kurang lebih 1 kilometeran. Selanjutnya, kalian bisa jalan kaki atau naik andong dan ojek. Setelah sampai di parkiran makam Sunan Giri, kita masih harus berjalan menaiki tangga yang lumayan tinggi. Ya, lumayanlah buat olahraga. Yang belum tahu, makam Sunan Giri terletak di perbukitan di Dusun Giri, Gejah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Kurang lebih berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Sebelum masuk ke makam Sunan Giri, silakan sendal atau sepatu dilepas terlebih dahulu. Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri mempunyai nama kecil Raden Paku dan Joko Samudro. Setelah remaja, Raden Paku belajar kepada Sunan Ampel bersama putra Sunan Ampel, yaitu Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah dan bermukim di Giri. Di Giri, beliau mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan juga merupakan pusat pemerintahan. Sunan Giri mendirikan kedaton di atas sebuah bukit yang kemudian dikenal dengan Giri Kedaton. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Metode dakwah yang digunakan Sunan Giri adalah dengan pendekatan kultural, seperti menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak-anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah Coblek-Coblek Suwung. Permainan itu pun diyakini memiliki makna dan pesan filosofi yang cukup mendalam, yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Namun, gunakan hati nurani dan tetap rendah hati agar harta atau kebahagiaan yang diperolehnya mengandung berkah untuk diri sendiri dan orang lain. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Di sebelah pintu masuk terdapat Museum Sunan Giri. Museum ini terdapat banyak koleksi peninggalan dari Sunan Giri, seperti fragmen sajadah,
kemudian sorban, dan masih banyak lagi. Oke, di video kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Untuk sepeda motor, kita bisa parkir di depan Masjid Agung Tuban. Setelah turun dari pemberhentian becak, kita masih harus jalan sekitar kurang lebih 300 meter untuk menuju ke makam Sunan Bonang. Di sepanjang jalan ini, kita akan menjumpai para penjual pernak-pernik dan oleh-oleh khas Tuban. Setelah melewati gerbang ini, kita bisa sholat dan beristirahat sejenak sambil menunggu panitia rombongan selesai pendaftaran. Nah, jika sendiri atau berdua, langsung gas saja, tidak perlu mendaftar. Sebelum ke lokasi makam, sendal atau sepatu wajib dicopot ya. Syekh Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja Bupati Tuban. Sunan Bonang merupakan saudara seperguruan putra Brawijaya V atau Raden Fatah dan juga Sunan Giri di pesantren ayahnya Sunan Ampel. Ia sempat berguru pada Syekh Maulana Ishak atau orang tua Sunan Giri ketika diutus Sunan Ampel untuk belajar Islam ke Pasai. Sunan Bonang melakukan dakwah dengan pendekatan budaya. Beliau menciptakan tembang-tembang Jawa seperti tembang Tombok Ati yang dipopulerkan oleh Opik. Sunan Bonang juga menciptakan wayang, sastra, dan juga menciptakan salah satu alat musik tradisional bernama bonang yang bentuknya mirip dengan gong dalam ukuran kecil. Dengan cara dakwah seperti itu, masyarakat yang sebelumnya berada dalam pengaruh ajaran Hindu-Buddha beralih menjadi Islam dengan tanpa paksaan dan peperangan. Sunan Bonang wafat pada tahun 1520. Di sebelah makam Sunan Bonang terdapat gentong yang berisikan air yang dipercaya bisa menyehatkan. Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Raden Kosim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat. Di sebelah kanan kita ini adalah kompleks wisata religi Sunan Derajat atau tempat parkir bus Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk menuju makam Sunan Derajat dari parkiran ini, kita harus jalan kaki kurang lebih 200 meteran. Kompleks makam Sunan Derajat ini dibuat berteras ke belakang sebanyak 7 teras, yang makin ke belakang makin tinggi.
Tujuh teras ini melambangkan tujuh tanazul atau penciptaan manusia sampai tingkat sempurna atau insan kamil. Secara keseluruhan, kompleks makam tersebut menghadap ke arah selatan dengan pintu masuk di teras pertama yang merupakan teras paling bawah. Gapura ini berada pada satu garis lurus dengan gapura di teras lainnya, dihubungkan dengan satu jalan lurus berkoridor dan berundak-undak antara teras satu dengan teras yang lainnya. Raden Kosim atau Sunan Derajat adalah salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, Surabaya. Dengan nama kecilnya yaitu Raden Kosim, beliau adalah putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Raden Maulana Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang Tuban. Sama halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Metode dakwah Sunan Derajat yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkaran sekitarnya. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pepali pitu dan juga catur piwulang. Sunan Derajat wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Makam Sunan Derajat selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, apalagi pas bulan Ruah atau 1 bulan sebelum puasa seperti ini. Di sekitar makam Sunan Derajat terdapat gentong yang berisikan air yang dipercaya dapat menyehatkan. Di sebelah timur makam terdapat peninggalan Sunan Derajat Bayang Gambang. Bayang Gambang digunakan sebagai tempat musyawarah para sunan untuk memutuskan hal-hal yang penting dan juga sebagai tempat mengaji sahabat dan murid-murid Sunan Derajat. Di sebelah timur makam Sunan Derajat juga terdapat masjid atau surau kecil yang berbentuk panggung. Suasana di sekitar masjid sangat asri dan penuh pepohonan, dan juga di sekitarnya terdapat tempat beristirahat. Di sebelah timur masjid terdapat Museum Sunan Derajat yang berisikan benda-benda peninggalan Sunan Derajat yang biasanya digunakan sebagai sarana syiar agama Islam.
Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Raden Syahid atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijogo. Makam Sunan Kalijogo terletak di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Untuk menuju ke makam Sunan Kalijaga, kita masih harus jalan kaki kurang lebih 250 meteran. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak penjual oleh-oleh khas Demak. Lokasi makam, sandal dan sepatu harus dicopot ya. Nah, di area ini, bagi yang datangnya rombongan, silahkan mendaftar dulu. Bagi yang sendiri atau berdua, jalan terus. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta bersama Dewi Nawangarum. Sunan Kalijaga mempunyai nama-nama lain diantaranya Lokajaya, Syekh Maloyo, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga dikenal sangat pandai dalam mengenalkan dakwah Islam ke masyarakat. Beliau menggunakan model dakwah yang unik seperti menciptakan wayang kulit, baju takwa, lagu lir-ilir, gundul-gundul pacul, suluk linglung, kidung rumekso ingongi, dan serat Dewa Ruci. Salah satu media dakwah terkenal yang digunakan adalah menggunakan wayang kulit. Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu, diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang yang digunakan juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Sunan Kalijaga memasukkan ajaran-ajaran Islam ke kebudayaan Jawa sehingga dakwahnya berjalan dengan cepat dan tepat.
Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 Masehi di Demak dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di video kali ini kita akan berziarah ke makam Ja'far Shadiq atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus. Di video sebelumnya kita sudah berziarah ke Sunan Kalijaga di Demak. Untuk menuju ke Kudus, kita harus berjalan ke timur kurang lebih 26 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 40 menitan. Dari pintu masuk atau Menara Kudus, kita masih harus jalan kaki kurang lebih 120 meteran untuk menuju ke makam. Ingat ya, sebelum memasuki kawasan makam Sunan Kudus, sandal dan sepatu wajib dilepas. Kita sudah sampai di makam Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Sarifah Ruhul atau Dewi Ruhul yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus belajar agama dengan ayahnya sendiri yaitu Sunan Ngudung dan juga berguru kepada Kiai Telingsing serta Sunan Ampel. Metode dakwah yang digunakan Sunan Kudus yaitu dengan toleransi beragama. Menara Kudus adalah salah satu buktinya. Gaya arsitektur bangunan menara tersebut memiliki corak agama Islam dan Hindu. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga meminta agar masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi pada perayaan Idul Adha. Sebagai penggantinya, warga bisa menyembelih kerbau. Tujuannya untuk menghormati masyarakat Kudus yang memeluk agama Hindu. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Menara Kudus. Di video kali ini, kita akan melanjutkan ziarahnya ke makam Raden Umar Said atau lebih dikenal dengan Sunan Muria. Di video sebelumnya, kita sudah berziarah ke makam Sunan Kudus. Jarak dari makam Sunan Kudus ke makam Sunan Muria
kurang lebih 22 km dan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 40 menitan. Kita langsung loncat ke kawasan Sunan Muria. Nah, setelah sampai gerbang selamat datang di kawasan makam Sunan Muria ini, selanjutnya kita bisa jalan kaki atau naik ojek untuk menuju ke masjid dan makam Sunan Muria. Kita sudah sampai di atas. Nah, untuk yang naik ojek, turun di pangkalan ojek ini. Dan selanjutnya kita harus jalan kaki kurang lebih 80 meteran. Di sepanjang jalan menuju ke makam Sunan Muria, terdapat banyak toko-toko yang menjual baju, pernak-pernik, dan makanan dan minuman khas Gunung Muria. Jika mau ke masjid dulu, silahkan lurus terus. Kali ini kita ke makam Sunan Muria terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum memasuki kawasan makam, sandal dan sepatu wajib dicopot dan dibawa ke dalam. Nanti akan ada tempat untuk menaruh sandal dan sepatunya. Untuk panitia rombongan, silahkan daftar terlebih dahulu di sini. Raden Umar Said atau Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Muria
lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yaitu Dewi Saroh yang merupakan putri Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria sejak kecil sudah tertarik untuk belajar agama. Saat beliau sudah beranjak remaja, Sunan Muria berguru pada Ki Ageng Ngerang bersama dengan Sunan Kudus dan Adipati Pathak. Metode dakwah yang digunakan Sunan Muria adalah dengan kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran yang disampaikan Sunan Muria meliputi penghayatan kebenaran, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, wirid, kesederhanaan, kedermawanan, ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya. Beberapa hasil kesenian peninggalan Sunan Muria yang masih dipelajari hingga saat ini adalah tembang Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Di video kali ini, kita akan berziarah ke makam Sultan Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Lokasi makam Sunan Gunung Jati terletak di Desa Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita sudah sampai. Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau adalah putra dari Syarif Abdullah Datuddin dengan Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam adalah dengan jalur politik, memperluas wilayah, lalu melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan juga Demak melalui pernikahan. Sunan Gunung Jati diperkirakan wafat pada tahun 1569 Masehi dan dimakamkan di Desa Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia. Pamit, wassalamualaikum.